Laqad khalaqnal insan fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia tuh begitu. Siapa manusia yang susah payah? Nih saya kasih tahu. Manusia yang belum pernah menemukan kotaknya sampai kapanpun susah payah. Nete semplek, nincak, semplak, itu bahasa Inggrisnya. Serba salah. Sholat amak te sholat komo. Gitu. Paham? Jadi ayat ini cerita siapa? Siapapun yang belum menemukan kota dalam dirinya, belum menemukan pusat semesta dalam dirinya. Nih kata Allah, laqad khalaqnal insan fi kabad. Manusia itu susah payah. Cari uang susah payah. Belajar ilmu susah payah. Makanya leluhur kita mengatakan kita itu puncak spiritualnya harus menjadi seperti bayi. Dan bayi itu apa? Bayi itu banyak berkah. Coba bayi itu nangis aja serumah orang datang. Sekarang kalian nangis, siapa yang datang? Nyebelin, nggak lucu. Jadi menjadi bayi itu lucu, ya. Nangis kasih susu, nangis ganti baju, betul nggak? Coba bayi. Arti menjadi bayi itu artinya bukan suci kembali, tetapi berkah semesta datang tanpa upaya. Saya harus buktikan ya sama kalian. Kalau sudah di titik itu, aduh, percikan cahaya sudah menyatu dengan asalnya. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau. Tetapi orang yang sudah sampai di situ justru bebas dari keinginan. Ya, bebas. Sudah nggak pengen apa-apa. Hasbi Allah. Makanya ilmu ini tidak diberikan pada orang yang masih serakah. Ya. Jadi kalau datang ke saya kemudian saya usir, kamu belum. Masih serakah itu artinya. Jangan tanya saya, tanya ya diri kalian sendiri. Karena ilmu agung ini tidak akan diberikan pada orang yang serakah. Apalagi yang masih ngatur-ngatur Allah supaya ngikutin keinginan dia. Gak bisa. Ini ilmu buat mereka yang sudah selesai dari segala keinginan. Tapi justru ketika kita selesai dari segala keinginan, berserah diri kepada Allah, percaya kalau Allah akan ngasih yang terbaik. Di situ seperti bayi, semua berkah datang. Ini ngerti maksud saya? Makanya saya bilang di awal tadi, ini ilmu tingkat tinggi nih, tingkat tinggi ya. Ini tingkat tinggi. Oleh karena itu, saking tingkat tingginya, gak usah bayar. Makanya tidak ada tulisan di luar masjid ini, ditanggung tidak luntur. Apalagi luntur tidak ditanggung. Maaf ya. Yang perlu iklan itu hanya ilmu-ilmu yang tidak percaya pada ilmu itu. Ilmu sejati gak perlu iklan. Ada yang dapat undangan dari saya? Emang gue pikirin, mau datang boleh, gak juga gak apa-apa. Ya, karena memecahkan telur dari luar jadi telur dadar. Memecahkan telur dari dalam jadi kehidupan. Jadi kalau mau berubah, berubah dari dalam. Gerakan dari dalam itu jauh lebih keren daripada digerakkan dari luar. Paham? Oke. Sampai mana? Susah payah. Nih, kenapa saya susah payah? Sederhana jawabannya. Taranya baka kota. Kurang gaul. Itu aja. Paham ya? Tidak pernah bepergian ke kota. Makanya berpergian ke kota namanya nyaba. Nyaba itu ada ayatnya loh. Ada suratnya namanya surat Saba. Surat Saba itu perjalanan ke kota. Lanjut. Ayah sabu alla ya yaqdiru alaihi ahada.
Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada yang menguasai dirinya? Perhatikan kata-kata saya. Ketika kita turun tangan, Allah angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Allah turun tangan. Jadi kalau Allah ingin turun tangan, ya angkat tangan. Harus sadar dalam diri kita ada yang lebih berkuasa. Siapa Dia yang menciptakan kita? Kita hidup di semesta ini bukan untuk tujuan kita. Kita ada di sini untuk tujuan Allah. Ngiringan baik ke Allah. Kalian mah kumaha atuh? Allah tadi paksa we supaya ngikutin kahayang maneh. Allah tuh diatur-atur terus, kan Allah bingung. Yang Tuhan siapa? Elu apa gue? Kata Allah. Ya Allah. Makanya di rumah kalian itu buku agama yang ada cuman kumpulan doa-doa mustajab aja. Gak ada yang lain. Biar Allah bisa diatur. Dan kalau sudah bisa diatur, wah bangga. Cerita di mana? Allah sama saya nurut. Asa soleh ya kalau ngomong gitu, betul nggak? Subhanallah. Dan kalau yang diajak bicara sama-sama begitu frekuensinya, kumaha atuh carana? Tiap malam Jumat, naon? Mau orang we. Ayah sabu Allah yaqdiru alaihi hada yaqulu ahlaktu malan lubada. Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tidak ada yang berkuasa atas dirinya? Yuk, kalau kita sadar, saya ciptaan Allah, saya ada di dunia untuk menyenangkan Allah, untuk tujuan Allah. Saya ada di dunia harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semua makhluk. Kalau kita begitu, kita kerja nggak cari uang lagi. Tapi saya bekerja karena saya diperankan oleh Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang yang perlu pelayanan. Uang datang? Uang datang? Datang melampaui yang dipikirkan. Jadi baik lagi. Tapi setiap kita melakukan kebaikan dikaitkan dengan berapa yang kita dapat, percaya sama saya, kita hanya akan mendapat yang kita pikirkan. Like attracts like. Ini saya menggunakan bahasa akademik ya, tapi bahasa akademik tingkat TK sebetulnya ini. Tingkat TK, tahu TK? Taman kawak-kawak. Ini kawak semua ya, udah kawakan. Ayah sabu alam yarahu ahadun. Apakah dia menyangka bahwa tiada yang melihatnya? Lanjut. Lalu apa kaitannya nih surat Al-Balad dengan kajian kita hari ini? Lihat selanjutnya. Ini ayat 8 sampai 13. Alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan? Yuk, lihat saya semua. Bukan 2 mata. Kalau 2 mata ya sudah, kita punya kiri kanan. Mata kita ini 1. Ini untuk melihat yang lahir. Makanya kalau mata ini yang terbuka, cuman melihat yang lahir. Ada 1 mata lagi dalam diri kita yang harus dibuka. Itu yang disebut dengan mata jiwa, mata batin, mata qalb. Makanya Allah infokan kepada kita, aku telah berikan kepadamu 2 penglihatan. Penglihatan lahir, penglihatan batin. Clear? Nih saya kasih tahu, siapapun yang hari ini hanya melihat dengan penglihatan lahir akan tertipu oleh bungkus, disangka kongguan padahal ranginang. Betul gak? Makanya kita meributkan Dajjal. Dajjal si mata 1, Dajjal si mata 1. Ari maneh keheula. Jadi si mata 1 itu artinya dia melihat semesta ini cuma dengan mata lahir. Siapapun yang melihat dunia dengan mata lahir, nah eta Dajjal. Kartos.
Makanya kalau kita melihat dengan mata lahir, kita jadi bohong. Karena kita tertipu oleh bungkusan. Makanya Dajjal itu disebut pembohong. Kita pusing selama ini belajar Dajjal. Akan lahir di mana, pusing. Padahal eta di babawa. Saimah deh. Paham ya? Nah, begitu kita sembuh dari kebutaan mata batin, kita tidak tertipu lagi oleh bungkusan luar. Kita bebas dari penyakit kulit. Maka hari itu tidak ada lagi Dajjal. Karena Dajjal sudah mengalami hari kebangkitan kesadaran. Itu yang namanya kiamat. Maka disitulah perlu Imam Mahdi. Orang yang menunjukkan jalan. Jalan supaya mata yang tertutupnya jadi terbuka. Gitu. Kartos? Masuk akal? Masuk akal? Cerita Imam Mahdi lain lagi, cerita Dajjal lain lagi, cerita kiamat lain lagi. Kiamat itu artinya bangkit. Siapa yang harus bangkit? Coba, kalau ada orang sedang berdiri, pernah nggak bilang, bangkit, bangkit, gitu? Oh, bangkit manulabuh, tahu nggak? Kudu berag, ayo bangkit, bangkit, tuh. Jadi bangkit mah keur nu labuh. Jadi kata bangkit itu cocok buat yang sedang terpuruk. Saya kalau sholat kok ingatan saya kemana-mana, sok atuh bangkit. Kan sholatnya mengingat Allah. Saya kalau ngaji Quran itu saya tenang sekali. Kenapa? Udah nggak ngerti. Sok atuh bangkit, bangkit. Kan kata Quran kalau disebutkan ayat-ayatnya bergetarlah. Iya makalah tenang. Sedangkan kata Quran sendiri, orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayatnya itu bergetar, bertambah imannya. Iya mah dibacakan Quran, tenang. Alam naj'al lahu ainain, tenang. Padahal Allah bilang, aku telah memberikan 2 penglihatan loh kepadamu. Lamun ngerti maafan, loh, hari orang ningalina hiji apa 2? Aduh, saya baru melihat hanya lahirnya saja, batinnya belum. Gening Dajjal teh, gitu. Rawas, udah ngerti, betul nggak? Alhamdulillah kalian mah anteng. Malah dibagus-bagus. Alam naj'al lahu ainain. Allah. Wa lisanan wa syafatain. Allah. Wa hadainahun najdain. Allah. Malah di Quran Allah bilang, aku jadikan kamu kera yang hina. Allah. Ada itu ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 65 ya. Barang siapa yang melanggar hari Isbat, hari Sabtu. Sabtu itu setelah Jumat. Jadi Jumat itu bergabung, manunggal, ketemu kotanya tuh Jumatan namanya. Nah, ketika dia sudah sampai di kota itu tapi dia melanggar janjinya, dia melanggar hari Sabtu, hari Isbat. Isbat itu dia melanggar janjinya sendiri. Makanya aku jadikan kera yang hina. Itu Qur'annya begitu. Karena melengking suaranya. Allah. Ya kalian itu memang lucu ya. Makanya benar ya, dunia itu laibun walahwun. Lahawu, lahawa, jadi lawakan. Jadi lawak itu dari bahasa Arab, dari lahawa, lawak. Memang dunia ini penuh dengan kelucuan, ya toh? Aku jadikan kamu yang hina, kera yang hina. Allah, luar biasa. Saya kalau baca Quran, ini jantung itu duk. Aduh, kalau baca Quran. Apalagi kalau baca surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun
wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat kepada kamu. Tapi mengapa kamu saat itu tidak melihat? Wah, saya nggak bisa tidurnya 3 bulan. Wah, di sini bergejolak. Nanti kalau saya mati, saya melihat atau tidak melihat? Kalau saya harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Kepada siapa harus berguru supaya saya bisa melihat? Dan kalau saya mati tidak melihat, apa jadinya dengan nasib saya di kematian itu? Wah, bergetar tuh saya. Itu cuma baca ayat itu aja. Coba kalau yang nggak ngerti. Falaula idza balagatil hulqum Allah wa antum hina idzin tadurun Allah wa nahnu aqrabu ilaihi minkum Allah walakin la tubsirun Allah. Beres nggak? Tenang. Luar biasa ya. Yuk lihat saya sekarang. Alam naj'al lahu ainain. Ngerti sekarang? Kamu diberikan 2 penglihatan loh kata Allah. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia mata kolbunya, maka di akhirat dia akan lebih buta dan jalannya jadi sesat. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jelas sekali. Ayat itu mendukung ayat ini bahwa kita diberi 2 penglihatan. Walisanan wa syafatain. Yuk lihat saya. Saya punya 2 bibir. Bibir atas, bibir bawah. Dan saya punya 1 lidah. Bibir atas, bibir bawah bukan salah benar. Bibir atas dan bibir bawah bukan baik buruk. Tapi bibir atas dan bibir bawah ini menari dari tadi, yang menyebabkan saya bisa mengeluarkan suara yang dimengerti oleh kalian. Coba saya tidak punya bibir atas. Gak ada suaranya. Atau bibir atas saja tidak punya bibir bawah. Gak ada suaranya. Suara saya ini terdengar karena ada atas ada bawah. Jadi atas dan bawah bukan baik dan buruk. Terima semua dualitas apa adanya. Ikuti tarian semesta. Lidah ini bisa menari dengan sempurna. Keluar kata-kata yang bisa dimengerti. Itu kaitannya dengan tadi kecerdasan. Kecerdasan itu adalah kemampuan untuk bisa menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Oke? Wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Hati-hati. Allah menunjukkan 2 jalan, tapi Allah tidak nyuruh kita memilih salah satu jalan. Malah Allah menawarkan jalan yang berbeda. Allah mengatakan, "Fala aqtahamal aqabah." Tidakkah engkau menempuh jalan mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah apa jalan mendaki itu? Fakkur raqabah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Ada 2 jalan, tetapi tidak disuruh mengambil salah satu jalan. Malah disuruh mencoba jalan mendaki. Lihat saya semua. Mendaki kemana? Ke gunung, ke atas. Cocok dengan ayat tadi. Betul? Demi tin, demi zaitun. Di sini ada kota yang aman. Di sini ada gunung. Jadi kita disuruh untuk menapaki level-level kesadaran. Sampai di puncaknya kesadaran, kita tidak lagi melihat benar salah, baik buruk. Semua yang terjadi adalah realitas, semua realitas adalah kebenaran. Tangkap pesannya dari Allah. Maka kita tidak terjebak, menendang dan mencengkram lagi. Itu yang disebut dengan merdeka. Jadi sebetulnya kita semua selama ini hidup diperbudak oleh dualitas. Diperbudak benar salah. Ini kawan, ini lawan. Betul? Ini teman, ini musuh. Wah, hidup kayak gitu. Coba, orang yang baik kepada kita teman. Orang yang tidak baik kepada kita guru.
sama-sama teman. Coba, terima semua apa adanya. Keren. Orang yang pelit, sahabat. Yang baik, sahabat. Semua terima apa adanya. Orang yang baik, kasih oleh-oleh sedikit aja karena sudah baik. Yang pelit, kasih oleh-oleh banyak sedikit. Nah, biar sadar. Biar merasakan. Kalau dia merasakan pemberian itu enak, semoga dia bisa memberi pada orang lain. Dia bisa merasakan enaknya memberi. Kan gitu. Jadi gak ada yang salah di semesta ini. Semua baik-baik saja karena pikirannya sudah istirahat. Keren gak kalau hidup sudah begitu? Siap gak memasuki perubahan? Siap gak beradaptasi dengan semua perubahan? Nah, itu namanya cerdas. Kalau masih menolak perubahan, masih ingin di zona nyaman, itu namanya masih belum cerdas alias idiot. Udah bisa ngukur sekarang? Makanya selesai kajian ini bisa langsung ngukur. Oh, saya ternyata belum begitu cerdas. Karena setiap ada yang berubah, saya melawannya. Setiap ada yang berubah, saya menolaknya. Karena pikiran saya tidak rela untuk melepaskan semua identifikasi saya dengan pikiran saya. Itu yang membuat kita hidup menderita. Itu jadi sumber penyakit. Akibatnya ruhaninya kita keruh, fisik kita pun sakit. Berbagai macam penyakit datang tanpa diundang. Seakan-akan tanpa diundang, bukan? Padahal kita telah mengundangnya. Cuman kita tidak merasa kalau kita menyebarkan tamu undangan. Gitu aja. Sampai sini clear? Oke. Keren gak Quran surat Al-Balad? Oh, keren. Ayat selanjutnya. Ya. Atau memberi makan pada yang kelaparan. Jadi setelah kita tadi naik, mendaki, membebaskan diri dari perbudakan, cukup? Belum. Kata Allah, berilah makan yang kelaparan. Berilah makan pada hari kelaparan. Siapa yang kelaparan? Siapa yang kelaparan hari ini? Siapa? Jangan ngarang. Ayat selanjutnya. Yatiman da makharobah. Yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi yang lapar sekarang itu adalah yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tidak dilahirkan. Siapa yang tidak dilahirkan? Yang tidak dilahirkan adalah jiwa kita. Tubuh dilahirkan, ada ayah ibunya. Tapi jiwa tidak dilahirkan. Kata Quran, jiwa itu ditiupkan. Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapak. Jadi yatim itu sebetulnya adalah jiwa kita. Nih jiwa kita hari ini kelaparan. Kenapa? Bertahun-tahun tidak dipedulikan. Karena kalian cuma ngasih makan tubuh saja, tapi jiwa nggak dikasih makan. Jiwa itu adalah nur, makanan jiwa adalah nur. Karena jiwa jarang pergi ke kota. Yo, nanti kalau sudah punya ilmunya, ajak jiwa ke kota. Banyak makanan di sana. Makanan jiwa, indah sekali. Makanya Nabi Ibrahim ketika melakukan pencarian kan ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, betul? Nabi Muhammad ketika melakukan pencarian ketemu An-Najm, bintang juga, betul? Luar biasa. Itulah yang disebut dengan kota yang aman. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Siapa orang miskin? Saking jiwa ini tidak pernah disantuni, akibatnya jiwa ini menjadi miskin, fakir, gak terurus. Maaf ya, maaf. Kalau saya melihat jiwa-jiwa ada di sini, kasihan. Gak terurus. Kalian cuma makan ini aja, ya, mulut fisik ini yang dikasih makan. Tapi mulut jiwa sampai sekarang, boro-boro ngasih makan, mulutnya aja sampai sekarang gak tahu sebelah mana. Betul apa tidak?
Kadang-kadang suka GR ya. Kalau dengar pengajian, lagi apa ibu? Ini lagi santapan ruhani. Aduh. Pengajian kayak gini, ini santapan pikiran. Santapan ruhani bukan begini. Kan yang sedang saya ajak bicara pikiran. Kalau santapan jiwa tuh jiwa makan. Kapan itu? Nah, itu harus tahu ilmunya. Cari dulu mulutnya sebelah mana, cari makanan bagi jiwa apa. Kasih makanan yang bernutrisi. Kalau jiwanya bernutrisi, tumbuh jiwanya secara dewasa. Maka orang yang jiwanya tumbuh cerdas. Nah, ciri orang yang tumbuh jiwanya, maka dia punya kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Biarkan dunia berubah, biarkan datang dan pergi. Dia jadi penonton aja. Keren. Keren gak kalian hari ini? Belum. Enak aja. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayo lihat saya semua. Ketika kita sudah membebaskan diri dari perbudakan dualitas, karena kita sudah menemukan kota kita, sudah menemukan jati diri kita, anak sudah ketemu bapaknya, apa yang terjadi? Di sini Allah mengatakan, dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman pesannya cuma dua. Satu, saling berpesan untuk bersabar. Dua, saling berpesan untuk berkasih sayang. Tahu sabar? Udah saya jelaskan. Sabar tahu? Apa sabar? Menerima realitas tanpa syarat. Sabar. Karena realitas itu kebenaran. Itu diambil dari Quran surat Al-Ashr. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kebenaran adalah segala yang terjadi, itulah kebenaran. Itu realitas. Karena di balik semua tidak mungkin tidak ada kehadiran dia. Makanya siapapun yang bisa menerima realitas tanpa syarat, maka dialah orang yang sabar. Paham? Yuk kita saling bertausiah dalam sabar dan kasih sayang. Makanya kalau kita sudah bisa menerima semua realitas tanpa syarat, maka muncul dari sini tadi menyelinap yang namanya kasih. Walasan asihan. Makanya kan ajaran leluhur kita tuh sili asah, sili asih, sili asuh, sili wawangi. Luar biasa. Simbolnya dua, maung, manusia unggul, sama kujang, kukuh karena janji. Itu yang diajarkan Eyang Prabu Siliwangi, Raja Pasundan yang sangat terkenal. Makanya ajaran leluhur kita disebut ajaran Ra. Ra itu cahaya. Makanya Ra itu jadi nama-nama penting di negara ini. Negara ada Ra-nya. Bendera ada Ra-nya. Tentara ada Ra-nya. Nusantara ada Ra-nya. Pergi ke Jepang ada kuil Na-Ra. Pergi ke Mesir ada piramid Amon-Ra. Jadi Ra itu aslinya dari sini. Makanya daerah ini disebut Parahiang. Pa itu adalah tempat, Ra itu cahaya, Hiang itu adalah leluhur. Jadi ini adalah tempat para leluhur yang sudah mencapai cahaya. Makanya ajarannya adalah Sunadayana. Su itu artinya abadi atau besar, Na itu artinya api, Da itu besar. Jadi Su itu artinya keabadian, Na itu artinya adalah api, Da itu besar. Jadi sebetulnya cahaya abadi yang besar. Cahaya abadi yang besar sering dikaitkan dengan matahari. Jadi sebetulnya Sunada yang kemudian jadi Sunda dianggap oleh orang yang nggak tahu itu nama etnis. Bukan. Sunda itu artinya matahari. Makanya ajarannya leluhur kita namanya Sunadayana. Yana itu jalan. Sunadayana artinya jalan menuju matahari. Bukan matahari itu.
Karena Quran mengatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada 2 matahari yang harus kau tempuh. Matahari yang ini mah tileletik ge, geus apal. Tapi ada 1 matahari lagi dalam diri kita yang namanya matahari rohani. Pergi ke kota. Itu yang sering disebut padang mahsyar. Di sana ada matahari, tetapi tidak panas dan tidak menyilaukan. Nah, harus masuk ke sana. Begitu masuk ke sana, nyanyi di sana. Bubui bulan, bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasat. Tapi sebelum nyanyi itu ada nyanyian sebelumnya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Nabi Muhammad juga katanya Isra Mi'raj pakai buruk, ada jangjang dong. Betul? Leluhur kami di sini sama pakai manuk dadali, kade lain helang. Manuk dadali jadilah burung Garuda. Makanya lambang negara kita burung Garuda. Di badannya burung Garuda ada perisai Pancasila. Wih, keren ya. Kalau di bedel itu semua, wah, kebuka. Ternyata Pancasila itu ajaran spiritualnya leluhur kita yang luar biasa. Makanya Pancasila, sila pertama bicara ketuhanan, enggak bicara Tuhan. Gak bicara Tuhan, tapi ketuhanan. Semua orang juga bisa bicara Tuhan, tapi ketuhanan belum tentu. Kalau ketuhanan itu memanunggal, menyatu dengan Tuhan. Jadi beda Tuhan dan ketuhanan. 2, kemanusiaan. Gak cerita manusia kok Pancasila, kemanusiaan. Karena nilai tertinggi dari manusia adalah kemanusiaannya. Kan banyak manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Kan jadi binatang. Betul gak? Orang lain karena kehel, bunuh. Beda keyakinan, bunuh. Hebatnya leluhur kita. Kata-katanya sudah cerdas. Makanya bahasa itu melambangkan kecerdasan. Sila ketiga, persatuan. Karena persatuan itu dibutuhkan untuk bisa mengikat semua perbedaan. Sila keempat, kerakyatan. Dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Itu dua-duanya bahasa Quran. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyutil hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakaru ila ulil albab. Makanya untuk mencapai hikmah harus jadi ulul albab, lagi-lagi ahlul bait. Makanya sila yang terakhir adalah keadilan. Keren. Sayang sekali kita tidak mengerti isinya. Bahkan kalau upacara bendera pun ya bilih teu absen. Kadang-kadang menghormat bendera aja karena nggak ngerti. Ngaplek. Indonesia naikku. Gagal. Karena kita tidak tahu merah putih itu apa. Merah putih itu darah. Merah putih itu adalah awal kehidupan. Purwa daksina asal muasal kita. Merah putihnya bendera Indonesia sangat berbeda maknanya dengan merah putihnya bendera bangsa lain. Karena kultur kita yang membedakan. Hormat itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Siapa ibumu itu? Bumi ini ibu kita. Semua kita dilahirkan oleh bumi ini. Bapak kita adalah matahari. Betul? Apakah ayah ibu kita bisa mengeluarkan sperma kalau tidak makan?
Dari mana makanan itu? Dari bumi. Hasil kerja daya sambung semesta. Ibu dengan bapak. Bapaknya adalah matahari. Gak ada matahari, gak ada beras. Gak ada jagung. Gak ada ikan, gak ada daging. Betul? Suka nyanyi lagu Indonesia Raya? Gak sadar lagi. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa. Itu lagu spiritual, itu doa. Doa bangsa kita itu. Banyak yang tidak mengerti. Bahkan menyepelekan lagu itu, menyepelekan bendera, menyepelekan lambang negara. Gak ngerti, gak ngerti. Bahkan lebih mengagung-agungkan budaya bangsa lain daripada budaya leluhurnya sendiri. Sehingga kita kehilangan jati diri kita sendiri. Bapak Ibu, kok saya hari ini ingin mengajak kita semua untuk bangkit. Ya, sebentar lagi kita akan pesta demokrasi, berpesta saja dengan penuh sukacita. Beda pilihan, ya sah. Hormati perbedaan, hargai perbedaan. Tidak usah berantem karena perbedaan. Ya, yuk kita rayakan pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita. Jangan berantem. Aduh. Yang rugi kita sendiri. Apalagi sampai bakar-bakaran. Saya pernah itu dulu. Dulu ini sejarah ya. Saya diundang kajian itu di suatu tempat. Begitu sebelum kajian, saya di briefing dulu oleh tim panitia. Ya. Awas, di sini markasnya capres ini. Kalau Anda nanti ya berbeda, tidak mendukung capres ini, nanti Anda nggak bisa pulang. Wah, dikiranya saya bermental seperti itu. Ya udah, saya jadi wasit aja. Saya ceramahnya tidak ada kaitan dengan politik. Karena saya datang ke dunia ini untuk menyatukan dan melatih untuk menghargai perbedaan. Oke. Indah gak? Indah gak ayat Quran tadi? Terasa indahnya sekarang? Siap untuk menjadi orang cerdas? Siap? Oke. Ulangi lagi, siapa orang cerdas itu? Yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Oke? Oke. Suami dulu ganteng? Sekarang? Tambah ganteng. Bagus. Istrinya dulu cantik? Sekarang? Tambah cantik. Keren itu. Siap menerima perubahan. Ya, udah. Terimalah ya pasangan hidup kita. Manusia terhebat di semesta yang dipasangkan untuk kita. Kita tidak akan menjadi kita yang hari ini kalau pasangan kita bukan dia. Keren bukan? Keren. Baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kuliah kita hari ini memberikan semangat baru, ya, semangat baru. Dan saya yakin, ya, para sahabat semua punya semangat untuk terus menjadikan hidup ini lebih bermutu dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.